A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita melanjutkan wirid kita, walaupun sedikit-sedikit, tapi kita usahakan berketerusan kecuali kalau ada halangan. Minggu lalu saya ke Bukit Tinggi, jadi lupa ngasih tahu sama Gumanti, tidak bisa hadir. Kemarin Sabtu kemarin ada di sini, tapi ke masjid badan kurang enak. Ya, balik dari dokter malam. Alhamdulillah pagi ini, alhamdulillah lumayan baik, dan kita mensyukuri itu untuk melanjutkan ibadah yang disenangi oleh Allah. Sudah sering katakan ibadah yang disenangi oleh Allah itu adalah adwa muha wa in qalla, terus menerus, tetap waktu walaupun sedikit tapi terus. Nah, mari kita istiqamah. Hari hujan pagi itu tergantung kita. Hujan itu bisa jadi halangan syar'i untuk datang ke masjid, bisa. Tetapi kalau badan sehat, ada payung juga, usahakanlah untuk tetap ke masjid. Kecuali kalau badan tidak sehat. Ternyata ada payung, badan sehat, ya. Kadang-kadang ke masjid ini agak kurang-kurang sehat pun sampai di masjid sehat dia. Kalau diperturutkan di rumah, tidurlah kita. Alhamdulillah sampai di masjid malah terasa badan lebih sehat. Ada sesuatu yang tidak bisa kita rasakan beri nama, tapi ketika kita sudah berhasil melewati tantangan yang ada di hati kita, was-was yang ada di hati kita. Kalau saya ke masjid sekarang nih, ada hujan, beko, kena flu segala macam. Nah, usahakanlah mempelajari diri kita masing-masing. Kalau saya punya kelemahan begini-begini, ya. Saya bawa masker, angin, alhamdulillah datang ke masjid. Maka ketika tantangan itu bisa dilalui, maka datanglah kebahagiaan itu. Karena ada satu riwayat mengatakan ada seorang yang mau ke masjid hari hujan, dia ke masjid juga diganggu oleh iblis, dihalang-halangi, tidak usah pergi, dimunculkan was-was, perasaan begini, dia tetap pergi. Rupanya di jalan dia terjatuh di jalan. Kemudian iblis senang, dia pulang dengan tinja-tinja, berangkat lagi. Sampai 2 kali, terus juga lagi. Maka iblis itu berusaha supaya kita tidak sampai ke tujuan ke masjid itu. Ternyata faedahnya adalah jihad untuk terus datang ke masjid salat berjamaah, apalagi untuk subuh itu bukan hanya untuk dia, tetapi ternyata dijadikan jihadnya itu membuat
bukan hanya dia dan keluarganya yang diampuni oleh Allah, bahkan orang sekampung itu diampuni oleh Allah dosa. Jadi berguna untuk orang lain. Nah, tetapi sebaliknya juga begitu. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahkan dalam satu riwayat hadis dikatakan seorang yang berzina di kampung itu sekitar 40 rumah di sekitar rumahnya itu adalah terkena dampaknya, terkena dampak dari perbuatan dosanya itu. Ya, paling tidak apa dampaknya? Ya, kalau dia berbuat maksiat segala macam, tentu orang sekitarnya namanya menjadi tercemar. Di mana tinggal di situ, oh tempat si anu tuh, lah tercemar namanya. Atau paling tidak lagi ketika kita berbuat maksiat, lalu apa? Tetangga-tetangga kita membuat kita menjadi bergunjing, itu dosa jadinya. Semakin matang maksiat itu semakin datanglah musibah. Bapak dan Ibu sekalian, kan beberapa hari ini kita mendapat membaca berita, mendengar di YouTube musibah yang menimpa masyarakat di Cianjur, ya, Cianjur Jawa Barat itu. Jadi, nah musibah itu kan tidak sekarang saja, dulu juga seperti itu. Saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu, ada satu daerah di sekitar Bukit Tinggi itu, masyarakat mengatakan kalau Dewak namanya apa? Guguk. Kalau kan munggu. Kalau yang paling tinggi itu kan gunung. Di bawah gunung itu bukit. Ya kan? Di bawah bukit itu guguk. Guguk. Guguk itu agak tinggi sih katanya, dalam bukit mana. Di bawah itu ada munggu. Kalau kita kan, kalau kita namanya sialang munggu. Ya, dulu ada batang sialang, saya nggak tahu di mana daerahnya yang tumbuh di atas munggu. Nah, kalau menurut cerita orang tua-tua dulu, munggu itu meloncat gitu, munggu itu ke satu kampung, tertimpa kampung itu. Jadi orang tua-tua selalu mengambil iktibar di situ, bahwa di situ orang puasa dia tidak puasa, kebanyakan masyarakat di situ. Salat tidak ada, ya. Kerja bercuti. Sudah diingatkan tidak dilaksanakan. Nah, jauh sebelum itu tentu pada kisah-kisah yang ada disebut dalam Al-Quran, bahwa dikatakan wa ma asabaka min musibatin illa bi nafsik. Wa ma asabaka min musibatin illa bi idznillah. Ada dua. Musibah itu datang itu karena perbuatan kita. Musibah itu datang karena diizinkan oleh Allah datang untuk jatuh mengenai orang-orang yang telah maksiat. Dalam ayat lain dikatakan, "Wa ma kunna nuhlikal qura illa wa ahluha zalimun." Satu kampung, satu negeri tidak akan kami hancurkan kata Allah kecuali penduduknya sudah berbuat zalim dengan sesamanya. Ya. Berbuat zalim itu apa? Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita berbuat zalim. Apa? Kemarin dari Jumat sudah saya sampaikan juga. Kalau kita berdagang, berjualan di pasar, dikurangi timbangan orang. Orang beli beras sekilo kurang satu on. Itu sudah berbuat zalim. Kenapa? Buat zalim itu, berbuat zalim. Karena zalim itu lawan kepada keadilan. Berbuat adil. Adil itu apa? Adil itu adalah memberikan hak orang kepada orang yang berhak. Untuk hak itu sekedar atau sesuai ukuran haknya. Itu namanya adil. Kalau orang berbelanja ke kita 1 kilo beras, lalu dikurangi sedikit beras itu timbangannya, orang tidak tahu.
Padahal itu berhak, tidak kita kasihkan, itu zalim. Dulu ini untuk iktibar, bukan untuk membicarakan orang, tapi untuk iktibar. Karena dalam Al-Quran juga disebut sebab kehancuran umat terdahulu itu adalah karena mereka zalim. Di kampung satu dulu ada orang jual, dulu kan orang kalau menjual beras pakai ini, pakai liter, ya, pakai gantang. Nah, gantang itu apa namanya? Disampah di dalam gantang itu sehingga kurang. Ketika ditimbang nampaknya, ketika digantang nampaknya segantang juga. Jadi orang itu cepat dapat uang, naik dia, beruang dia. Tapi apa yang terjadi? Memang uangnya banyak bitinya, pun terjadi anaknya tidak selesai juga. Sampai sekarang anak cucunya nggak ada yang akur sama sekali. Itu macam-macam yang diberikan oleh Allah ujian itu. Nah, artinya apa? Itu musibah. Kemarin juga sudah saya katakan, ya, kalau kita misalnya berjanji dengan seseorang, ada orang yang bekerja dengan kita, lalu kemudian upahnya sekian. Setelah selesai kerja orang itu upahnya kita kurangi ya, macam-macam lah alasannya. Karena orang sudah betul ya diterimanya, tapi itu hak dia, itu sudah zalim. Itu berbuat zalim. Ya. Jadi setiap ada orang yang datang ke rumah kita dan meminta sesuatu, dia sangat membutuhkannya. Padahal kita punya, maka kita tidak kasihkan. Dia sudah berbuat zalim kepada orang itu. Kenapa? Di setiap harta kita itu ada haknya orang yang meminta atau orang-orang yang tidak meminta. Sa'ili wal mahrum, ya. Orang-orang yang dalam hartanya kata Allah itu ada hak orang lain, yang orang lain itu meminta atau tidak meminta. Apalagi kalau orang itu meminta datang ke rumah, orang itu tidak akan datang ke rumah kita kecuali Allah yang menyuruhnya datang. Ya. Jadi ketika orang datang ke rumah kita meminta bantuan dan kita mampu membantu, ingat orang ini disuruh Allah ini. Ketika kita menolak orang itu berarti kita menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berilah berapa mampunya, ya, semampu kita. Tidak ada yang kita berikan uang segala macam, apa yang ada, kue di rumah segala macam, kasihkan. Maka itu adalah disebut dengan perbuatan yang memberikan hak orang lain. Ya ta'al haq li sahibi, memberikan hak kepada orang yang berhak. Apalagi kalau orang berbuat maksiat, zalimnya apa berbuat maksiat? Zalimnya adalah dalam Al-Quran katakan setiap perbuatan itu akan diberi sanksinya. Dia zalim kepada dirinya. Kenapa? Kalau dia langgar aturan Allah, dia akan terima sanksi. Makanya dia zalim. Nah, apalagi kita dengar berita banyak. Saya kemarin ada seorang mahasiswa kita di Jakarta, betul dia ikut terlibat menyalurkan bantuan ke daerah yang ditimpa musibah di Cianjur itu luar biasa, ibu sekalian. Sekarang apa luar biasanya? Orang di situ pakai jilbab, pakai seperti ini, nyanyi tapi nyanyi Yesus, pakai jilbab, pakai mukena, ya, hampir semuanya. Kenapa? Tadi dipermainkan ayat Allah itu. Makanya dan katanya sudah hampir banyak sekali, lebih daripada 90% sudah itu. Nah, sudah
melanggar, mempermainkan ayat-ayat Allah. Iramanya persis irama nyanyian-nyanyian dalam Islam, lagu-lagu salawat, ya, lagu tahlil segalanya seperti itu. Tapi yang dinyanyikan adalah itu tadi. Nah, mereka sudah murtad, mereka sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Ibu-ibu, orang yang atau kaum yang akan dihukum oleh Allah itu adalah kaum yang ingkar. Ada yang bertanya, Pak, itu di negeri sana itu nggak ada orang Islam itu, kok musibah datang? Nanti bahas itu. Di situ begitu juga. Kenapa? Ya. Nah, kalau kita pahami arti kafir, arti ingkar itu kan artinya menolak sesuatu yang sudah kita tahu. Kalau kita nggak tahu, itu namanya tidak ingkar. Tapi kalau kita sudah tahu, kita lawan, itu namanya ingkar. Nah, ketika itulah Allah jatuhkan musibah kepada orang yang ingkar itu. Banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa musibah-musibah yang datang itu pada umumnya diakibatkan oleh perbuatan zalim orang-orang yang ada di sekitar itu. Dulu ada salah satu daerah di Sumbar juga. Itu ditempa Galodo tahun 77, 78 lupa saya. Banyak rumah habis, banyak orang mati tertimbun. Ya. Jadi kami ke sana tadi mahasiswa waktu itu. Hari bulan puasa. Kata orang daerah itu banyak orang tidak puasa situ. Bulan puasa dia makan-makan bersama-sama, seperti kalau istilah orang sekarang mendemonstrasikan ketidakpuasaannya, keingkarannya kepada Allah. Kami datang ke situ. Apa kata orang tua-tua, orang perempuan ke saya ngomong tuh. Lah minum yong. Ya kan puasa mak. Oh puasa. Cara jawabnya seperti itu. Apa kata kawan? Pantas dengan ikut karena itu. Itu daerah di negeri Sumatera Barat yang sangat terkenal dengan agama. Salah satu contoh. Jadi sepertinya orang itu mengingkari ayat-ayat Allah, Allah beri hukuman pada orang itu. Jadi ada hukuman Allah itu nanti di akhirat, tapi ada diberi perskotnya di dunia. Nah, ada orang yang diberi hukuman di dunia, tapi sadar dia, bertobat dia, itu hukuman itu baik untuk dia. Makanya pernah ya kita sampaikan juga, kalau kita sakit, dan sakit itu ada hubungannya dengan kesalahan kita. Kata dokter banyak mengatakan, kalau kita sakit itu ada hubungannya dengan perbuatan kita. Mungkin salah makan, ya. Kemudian salah dalam berbagai hal, timbul masalah, timbul pikiran yang macam-macam. Saya banyak mengalami itu ada hubungannya. Sakit itu ternyata seperti Nabi Ayub, itu menjadi sesuatu yang dijadikannya sebagai hal yang membuat dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Kekayaannya banyak, dia sibuk ngurus kekayaan. Ketika sakit hilang kekayaannya, kembali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesehatannya bagus selama ini, ketika sakit dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ternyata kita sakit karena perbuatan kita dapat musibah karena perbuatan kita, bukan marah kepada Allah, tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengizinkan, yang menghentikan musibah itu adalah Allah untuk kita. Kalau kita pelajari, iya, saya dulu sakit ternyata karena banyak, ya kan? Banyak macam-macam masalah yang dihadapi, lupa mengontrol istirahat, makan segala macam, itu berpengaruh kepada itu semua. Jadi orang yang sakit yang kita harapkan kalau kita dapat musibah, hendaknya hati kita itu
kita minta kepada Allah supaya kita dekat